Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan juga kota pariwisata. Namun faktanya kedua sektor yang menjadi lokomotif bagi perekonomian DIY ini nyaris lumpuh diterjang pandemi COVID-19. Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun hingga hampir 6 bulan wabah virus corona ini terjadi di Indonesia, belum ada program Jitu yang sukses menangani dampak ekonomi di daerah, termasuk di DIY. Tak ingin masuk ke jurang resesi perekonomian yang semakin terpuruk, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana mengajak pemerintah daerah untuk bertemu dan berembuk bersama para pimpinan perguruan tinggi atau rektor membahas perekonomian di DIY. Dengan potensi jumlah mahasiswa luar daerah yang mencapai 300.000 orang setiap tahunnya, Huda mendorong agar perguruan tinggi bisa membuka kegiatan kampus secara bertahap. Tanpa mengacuhkan protokol kesehatan, diharapkan dengan kembali dan hadirnya mahasiswa luar daerah ke Yogyakarta tersebut dapat membantu mendongkrak ekonomi di Yogyakarta. Teman-teman Pak Rektor, Bu Rektor, pimpinan perguruan tinggi kita perlu ajak bicara lah. Bagaimana kemudian bisa mengaktifkan kembali perkuliahan dengan protokol kesehatan seperti apa. Ada komunikasi di antara pemerintah daerah dengan rektor, kemudian kita berbagi risiko dan berbagi tugas. Dan kemudian memitigasi hal-hal yang akan ditakutkan oleh mereka gitu kan. Ya kita nggak ingin ada mahasiswa kita masuk kena COVID ya, tapi kita juga tidak ingin mereka tuh stay at home terus, tidak jelas seperti apa ke depannya begitu. Kita nunggu vaksin kan juga belum jelas. Jadi saya kira protokol kesehatan, kemudian kekhawatiran dari pemimpin perguruan tinggi itu bisa bersama-sama kita sharingkan dengan Pemda agar kita bisa berbagi. Tujuannya sederhana aja, memasukkan kembali mahasiswa bertahap tetapi kemudian aman. Usulan politisi PKS tersebut mendapat angin segar dari Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seda DIY, Nimade Dwipanti Indrayanti. Pemerintah daerah mengaku setuju dengan kemungkinan kampus segera memulai kembali kuliah tatap muka. Pemda saat ini tengah mengupayakan pertemuan untuk berdiskusi dengan seluruh rektor yang ada di DIY. Ada dari pusat juga sebenarnya, tapi juga mungkin kesiapan dari universitas sendiri seperti apa ketika memang ya tidak normalnya, dalam arti mungkin tidak semua, mungkin ada ya SOP atau tahapan-tahapan bagaimana mungkin tidak semua mahasiswa bisa masuk pada saat yang sama, mungkin dibagi separuh-separuh atau seperti apa. Tapi kan memang ini harus siap semua ya. Kalau kampus-kampus bilang, oke, kita sekarang sudah bisa tatap muka misalnya seperti itu, tetapi universitasnya sendiri tidak siap untuk menerima itu. Seperti kita juga di destinasi atau di pelayanan-pelayanan publik lainnya kan mestinya seperti itu. Rektor Universitas Islam Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI DIY, Fatul Wahid menyebut ada sekitar 73% mahasiswa dari luar daerah yang saat ini pulang kampung akibat pandemi COVID-19. Jika dihitung secara ekonomis, dengan mudiknya mahasiswa tersebut, perputaran uang dari mahasiswa luar daerah di DIY berkurang hingga mencapai 27 miliar rupiah setiap harinya. Ini ada dua hal penting sebetulnya yang ini harus dilihat dalam satu kacamata. Yang pertama, ketika mahasiswa itu berkurang di PTS, maka dampaknya jangan hanya dilihat dari PTS saja. Karena berkurangnya mahasiswa atau bahkan sekarang mudiknya mahasiswa itu juga berdampak pada ekonomi lokal. Pada ekonomi lokal, hitung-hitungan kasar saya berdasarkan asumsi yang dibuat oleh Bank Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa pendatang itu setiap bulan rata-rata mengeluarkan 3 juta lebih. Kalau sekarang itu 73% di luar Jogja, padahal masa pendatang itu ada 77% dari semua mahasiswa aktif untuk level sarjana dan diploma, itu setiap hari ada potensi berkurangnya uang beredar di Jogja itu sampai 27 miliar per hari. Sejumlah pihak mulai mengusulkan pentingnya pemerintah daerah untuk duduk bersama dengan para pimpinan perguruan tinggi agar kegiatan kampus bisa dibuka secara bertahap, mengingat sektor pariwisata dan pendidikan menjadi penopang sekitar 60% ekonomi di DIY. Fauyan Ahmad, Jogja TV.